Hal seperti itu justru bikin aku tertekan. Motivasi seperti apa, Mas? Dimas terus. Ya kenapa orang Dimas mah lucu kan ponakan kita, kan? Dimas bukan orang lain, sayang. Aku tahu Bang, dia tuh menangan kita. Tapi Mas ngerti gak sih perasaanku? Aku tuh stres, aku tertekan. Terluka cukup parah di wajah. Anak kita mati karena sakit. Di sini. Gak tahu kenapa sore itu perutku sakit sekali. Rasanya seperti diremas-remas, sakit banget. Aku coba menahan rasa sakit itu, tapi sakit itu gak berhenti-berhenti. Makin lama perutku sakit banget. Aku tambah panik ketika aku melihat darah mengalir di kakiku. Banyak kisah yang telah diterima tim kami minggu ini dalam pengakuan telarang.com. Pada episode kali ini kami akan mengangkat sebuah pengakuan dari seorang perempuan yang bernama Rara. Keguguran membuat Rara sulit untuk memiliki anak. Hingga pada akhirnya Rara memutuskan untuk mengambil jalan pintas dengan cara berobat ke pengobatan alternatif. Akan tetapi bukan keturunan yang Rara dapatkan, melainkan Rara semakin terjerumus ke dalam lubang penyesalan dan permasalahan yang berlarut-larut. Seperti apakah kisah Rara? Kita akan ikuti kisahnya hanya di pengakuan telarang.com. Suamiku yang lihat kondisiku nanya sama aku, sebenarnya ada apa ini? Aku juga nggak ngerti. Dan suamiku cepat-cepat bawa aku ke rumah sakit. Dari situ aku tahu sebuah hal yang benar-benar buat aku terpukul dan ternyata aku keguguran. Dan gara-gara itu aku harus kuret. Aku dan suamiku sudah menikah selama 3 tahun. Semenjak aku keguguran, aku belum ada tanda-tanda buat hamil lagi. Aku tuh pengen banget punya anak. Gara-gara masalah itu, aku jadi sedikit sensitif. Kenapa, Pak? Gak apa-apa. Masih ingat sama si Dimas. Lucu banget dia sekarang. Lucu banget. Kemarin pas papa datang ke rumahnya, papa keluar dari mobil, dia keluar dari pintu kan. Papa. Tahunya tuh ambil papanya. Salah dia. Dia tetap aja aku gendong tuh. Mas. Mas mau nyakitin perasaanku ya? Kita udah 3 tahun nikah dan kita belum punya anak. Iya, aku tahu. Papa cerita tuh, ya biar kita itu punya semangat, ya. Jadi motivasi aja buat kita. Siapa tahu kita besok punya anak selucu Dimas kan semangat. Mas! Aku tahu sih, dia cuma mau hibur aku aja. Tapi kan, hal seperti itu justru bikin aku tertekan. Motivasi seperti apa, Mas? Dimas terus.
lain sayang. Aku tahu kalau dia tuh menangan cinta. Tapi Mas ngerti gak sih perasaanku? Aku tuh stres, Mas. Aku tertekan. Kamu jadi kayak gini sih? Iya, aku tuh tertekan, Mas. Kadang hal-hal begini tuh yang selalu bikin aku dan suamiku jadi bertengkar hebat. Saat itu aku udah nggak tahan dan daripada aku makin kesel sama suamiku, aku pergi buat nenangin diri. Aku tuh stres. Sekarang Mas juga bilang tentang Dimas, Mas. Mas mau nyakitin perasaanku ya? Iya. Dengerin dulu. Papa tuh gak ada maksud nyakitin mama sedikit pun, apalagi menyinggung. Sekarang sih Papa bilang itu semua menjadi motivasi buat kita. Motivasi seperti apa? Dengar dulu. Mas tambah ngelain kayak gini kan? Dia kan mau nyakitin perasaanku kan? Puas, Mas. Malas lihat semuanya. Buah hati adalah hal yang paling didam-idamkan di dalam sebuah keluarga. Namun bagaimana bila dalam kenyataannya hal itu belum bisa diwujudkan? Apakah yang akan dilakukan oleh Rara? Mampukah Rara merealisasikan mimpi-mimpinya? Tetap simak kisahnya hanya di pengakuanterlarang.com. Aku tuh kalau di rumah malah makin tertekan. Bayangan anak selalu ada di pikiranku. Jujur, aku lama-lama jadi depresi kalau hal ini terus-menerus membayangin aku. Tiba-tiba saja di tempat itu aku ketemu sama temanku. Dia deketin aku. Rara, kamu ngapain di sini, Ra? Marsha, kamu ngapain di sini? Aku tadi habis jalan-jalan dan kebetulan ketemu sama kamu. Kamu nangis ya? Aku ngeluarin semua unek-unek aku cerita semua tentang apa yang telah terjadi sama aku. Nangis kayak gini. Aku juga bilang sama dia kalau aku tuh udah pengen banget punya anak. Ra, kamu yang sabar, Ra. Kamu tuh masih muda. Masih banyak kesempatan. Sabar, Ra. Aku suruh sabar. Kamu tuh sama aja ternyata sama orang lain. Sekarang apa yang aku dapet? Aku belum punya anak. Aku tuh nggak butuh dinasehatin, tapi aku tuh butuh jalan keluar. Dia memberikan sebuah solusi yang bikin aku makin bingung. Dia nyuruh aku datang ke sebuah pengobatan alternatif. Aku menceritakan hal ini kepada suamiku. Temannya Marsha itu setelah pergi ke pengobatan alternatif, dia hamil, Mas. Dan kamu nyumbang. Iya, Kamu datang ke sana. Kamu ikut-ikutan cara kayak gitu. ya itu kan. Udah nggak usah. Sebenarnya apa sih maunya suamiku? Apa dia nggak mau punya anak? Kalau aku dan dia nggak berusaha, mana mungkin mimpi bisa terwujud? Aku kesel. Dia nggak pernah ngasih solusi apapun kepada aku. Tapi begitu aku ngasih masukan, dia malah menolak semuanya. Mas tuh maunya apa sih? Ya maunya kita punya anak yang lucu, anak yang baik, anak yang sehat, bisa ngeramein rumah ini. Masih banyak kan cara-cara yang lain. Mas tuh pengen punya anak gak sih? Ya pingin, siapa nggak pingin punya anak? Aku juga pingin punya anak yang sehat, yang baik, yang lucu, yang bisa ngeramein rumah ini, yang bisa ngebagiin kita berdua. Siapa sih yang nggak pingin? Hah? Ini bukan kayak gini caranya, Ra. Tapi demi punya anak, akhirnya aku malah nekat. Aku datang sendirian ke pengobatan alternatif itu. Lagi pula, aku juga pengen buat kejutan buat suamiku. Begitu sampai di sana, keraguanku tuh malah semakin besar.